Screen saya terdengar nggak sih? Terlihat nggak? Terlihat, Bu. Terlihat, Bu. Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mahasiswa peserta kuliah Fisika Komputasi. Hari ini kita nge-zoom meeting sebentar karena materi ini sebenarnya sudah dibahas ya di awal semester 115 di kuliah praktikum. Jadi waktu itu kepala lab ya, Pak Riser yang menyampaikan langsung tentang metode least square atau beberapa menyebutnya teori sesatan gitu ya. Curve fitting ini sebenarnya ada dua pendekatan. Yang pertama kita pakai derajat kebebasan. Jadi dari rumusnya, dari titik yang kita punya, dari data yang kita punya, kita pakai derajat kebebasan untuk menentukan tren atau garis besar atau arah si data. Kemudian yang kedua adalah data precise. Jadi kita membentuk curve mengikuti alur data gitu ya. Jadi kalau tren itu biasanya dia bentuknya ya linear aja, garis lurus. Tapi kalau precise ini juga sebenarnya seperti membentuk tren tapi lebih curve gitu ya. Persamaannya bisa persamaan parabolik, bisa persamaan kubik, bisa persamaan sinus atau polinomial lain. Selanjutnya ada dua aplikasi. Yang pertama trend analysis, jadi memprediksi dependent variable gitu ya, dan memasukkan nilai errornya. Kemudian ada hipotesis testing, ini biasanya dipakai untuk machine learning. Jadi kita si model kita uji dulu, kemudian sudah sesuai, kemudian kita uji dengan data lain yang kita punya. Ini contohnya ya, yang kalau kalian perhatikan apakah sama posisi titik lihat antara A, B, C, apakah sama posisi titik data A, B, dan C? Sama, Bu. Sama, tapi kalau kalian lihat ini sama, tapi pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data ini berbeda. Kalau yang A itu kita membuat trend analisis ya, dan ini yang paling sering kalian gunakan sebenarnya. Jadi kalau kita praktikum misalnya mengukur arus listrik 10 kali gitu ya, nah, dengan setup yang sama 10 kali, kemudian diperoleh data seperti ini ya. Kemudian nanti diambil nilainya, di plot gitu ke grafik, ini tegangan versus arus, didapatlah slope-nya nilai resisten misalnya. Dan ini didekatinya dengan pendekatan linear, garis lurus. Jadi yang berlaku di sini adalah nanti menghasilkan persamaan garis lurus. Kemudian yang B itu menghubungkan dua titik terdekat dari data ya. Beberapa permasalahan ada yang perlu kita lakukan seperti ini ya. Beberapa permasalahan ada yang perlu seperti yang A, ada yang B, ada yang C. Nah, yang C ini biasanya kalau memang sudah kelihatan polanya polinomial gitu ya, jadi curve seperti ini. Namun ada misalnya ada persoalan yang sebenarnya tuh dihubungannya sama B ya, disesuaikannya cocoknya sama B. Tapi kalau kalian paksakan ke C, nanti jadinya berosilasi dia. Berosilasi jadi bervibrasi gitu. Jadi dia menimbulkan gelombang riak-riak kecil di antara dua titik. Kenapa? Ya karena sebenarnya ternyata cocoknya di menggunakan yang pendekatan yang. Nah, nanti kita lihat untuk yang B C ini nanti kasusnya ada kasus kelompok ya, itu pekan depan. Yang ini yang menjadi tugas video itu yang A, dan harus kalian selesaikan sesuai dengan jadwal kuliah ini ya.
Jadi makanya tadi saya bilang ke siapa tadi PJ-nya Sheha ya. Ya ke Sheha tadi saya bilang Zoom meeting sebentar cuma untuk menjelaskan tugasnya. Oke, selanjutnya dalam pengolahan data menggunakan regresi linear itu ada beberapa background yang kalian juga sebenarnya familiar ya. Misalnya tentang nilai rata-rata. Nilai rata-rata, kemudian nilai standar deviasi, ya. Kemudian varian, standar deviasi, varian, dan coefficient of varian itu menggambarkan seberapa spread atau melebarnya dari trendline yang kita tentukan. Oke, kemudian di sini ada tabel frekuensi, nanti dilihat apakah distribusinya normal atau tidak, seperti itu ya kalau tabel frekuensi. Dan ini biasanya dipakai di ilmu statistik untuk menentukan sebaran data itu range normalnya dari mana sampai mana gitu ya. Kemudian nih dia di ujung mau kita buat normal misalnya dalam perhitungan bisa juga nih kita hilangkan misalnya ya, kita hilangkan jadi kita bisa aja menentukan batas range mana yang mau kita ambil ya, batas lower, batas upper seperti itu. Oke, kok di sini nggak ada ya? Oke, nggak apa-apa, saya lanjut dulu. Nanti saya balik lagi ke grafik di depannya. Selanjutnya, nah ini least square regression atau regresi least square yang linear ya. Dari namanya saja sudah jelas linear, artinya outputnya berupa persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus kalau kalian lihat di sini ya. Nah, Y sama dengan A0 plus A1X plus E. Kalau di SMP atau SMA ada ingatnya Y sama dengan MX plus C, dengan M adalah slope atau gradien atau kemiringan dan C adalah sebuah konstanta. Di linear regression ini biasa dituliskannya Y sama dengan A0 plus A1X, dengan A0 adalah intercept ya, bisa konstanta, misalnya dia mau motong sumbu Y gitu ya. A1-nya itu slope, itu maksudnya yang biasa kita kenal dengan M atau gradien, kemiringan, dan E itu nilai error atau residual. Ini biasanya dimunculkan tadi dari data yang statistik tadi ya, perhitungan statistik tadi. Kalau cuma butuh menggambarkan garis trendline, maka dua term pertama yang kita pakai, yang lainnya biasanya tidak dimunculkan. Nah ini biasanya dimunculkan secara visual ya. Nanti kalian cobain di visualisasinya. Kemudian ada kriteria best fit. Berapa sih sebenarnya nilai yang best fit? Best fit itu adalah kalau misalnya jumlah error atau jumlah residual tentu 0. Kalau 0 berarti kan semua titik tepat berada di trendline, gitu ya. Tapi kan nggak bisa kayak gitu karena tadi kasusnya kita lihat titik-titik itu bervibrasi atau melenceng tapi tetap mengikuti pola tertentu gitu ya, di contoh yang di awal tadi seperti itu. Tapi kita bisa mengukur seberapa baik kualitas dari fitting persamaan trendline kita melalui persamaan yang disampaikan di awal semester 115 ya oleh Caleb ya tentang pengolahan data. Oh ya, di sini kemudian kalau kita lihat misalnya ada titik data, ini trendline gitu ya, kemudian titik-titik data di sekitar trendline. Ini tiba-tiba ada satu di sini, atau di sini nih, di ujung sini ya, atau di ujung sini nih, atau di ujung sini. Kelihatan di mana? Kelihatan nggak sih, Hak? Enggak, Bu. Enggak, iya, soalnya saya naruh titiknya di mouse saya sih.
Nah, itu namanya outlier. Outlier. Gimana spellnya? Outlier ya. Beberapa orang statistik pencilan, dari kata cicilan kali ya, pencilan. Jadi data yang kalau di praktikum, misalnya di praktikum pernikah kasusnya sama kayak tadi, kalian lagi ngukur pegangan atau lagi ngukur kasus dari satu rangkaian, tiba-tiba ada yang misalnya kalian matiin power supply-nya misalnya gitu ya, tiba-tiba kok kebaca error, voltmeter tetap hidup karena dia dari baterai misalnya gitu ya, tapi kalau bacanya sekian, angkanya besar sekali atau error ya, atau minus harusnya positif seperti itu namanya outlier, pencilan. Jadi dia terbaca gitu ya, diukur dan terbaca atau tercatat kalau misalnya datanya observasi diri. Nah, untuk outlier ini atau data pencilan ini, kalau kita masukkan ke dalam perhitungan, dia akan membuat jelek trend line ya. Dan kalau misalnya kita kerjanya di science lab gitu ya, bisa jadi tidak betul-betul menggambarkan persamaan yang kita hasilkan, tidak betul-betul menggambarkan hubungan antar variabel. Apalagi nanti yang kerjanya di lab fisika material misalnya, gawat juga kalau misalnya tidak seteliti itu atau jelek itu, nanti pas diterapkan pada komposisi material yang lain, kita udah ngitung-ngitung harusnya begini, ternyata jauh dari ekspektasi. Mungkin saat kita membuat model atau menguji suatu model, suatu rumus, kita melibatkan si outlier. Nah, data yang jauh banget ini bisa kita buang aja supaya nanti menghasilkan yang bagus ya. Kalau di mata kuliah kependidikan ini bisa aja kayak gini, saya contohkan misalnya dia meneliti siswa di sekolah gitu ya, nilainya dengan pendekatan misalnya membuat mengerjakan worksheet atau lembar kerja online gitu. Ternyata selain ngikutin worksheet yang dibuat sama si siswa ini, ikut les bimbel gitu ya, atau punya grup private misalnya kayak gitu. Jadi data itu ada, terukur, tercatat, tapi bukan dalam relnya lah, kurang lebih seperti itu. Oke, meminimize jumlah dari residual ya, nanti kalian bisa lihat bagaimana pengaruhnya di simulasi dari simulasi HTML, bagaimana pengaruh residual di penggambaran trendline. Ini penurunan rumus dari least square ya. Jadi tadi seperti yang saya bilang, persamaannya itu adalah Y sama dengan A0 plus A1X. Cara mendapatkan nilai A1-nya seperti ini ya. Jadi kalian nanti punya berapa data, dua variabel misalnya, variabel pertama dituliskan variabel X, variabel kedua variabel Y, kemudian ini data keberapa. Nanti diperoleh A1, kemudian A0 dapat dari rata-rata Y, kemudian min A1X rata-rata ya. Untuk tugas kali ini kalian boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan Python, tapi nanti dilihat laporan apa yang diminta ya di sheetnya. Kurang lebih seperti ini ya. Posisinya misalnya ini trend line-nya, kemudian datanya ya, dia tuh punya jarak terhadap trend line. Oke, ini gambaran D sama dengan berapa, kemudian yang ini adalah Y dengan tadi A0 tambah A1X ya. Jadi kalau kalian lihat
itu terlalu jadi lebar banget gitu ya. Nah, tapi setelah kita dekati dengan persamaan garis lurus, nah itu jadi lebih sharp dan ini jadi lebih baik. Oh, jadi ternyata kalau kita dekati dengan tren berupa garis persamaan garis lurus dengan kemiringan tertentu gitu, itu jadi lebih baik, lebih sharp ya distribusinya. Nah, beda kalau misalnya kita dekati dengan garis, bisa aja nih, bisa aja, boleh nggak kayak gini ya, boleh aja, tapi jadinya range datanya jadi besar, lebih display ya, lebih terbar gitu, dan ini jelek gitu ya, dan ini jelek. Oke. Ya kurang lebih seperti ini. Ini kalau misalnya sama-sama garis lurus gitu, datanya bisa aja suatu data, sebaran data yang berbeda punya trendline yang sama, bisa juga. Yang membedakan di mana nih kalau kayak gini? Yang membedakan adalah di jarak dari titik data ke garis trendline atau nilai residu. Makin besar ya berarti semakin jelek ya. Jarak dari titik ke garisnya makin jauh berarti kan makin besar errornya gitu. Kalau ini kan deket nih, oh berarti ya kurang lebih bagus lah. Kalau misalnya nanti kamu perkirakan data X di sini, berarti nanti bisa ya kurang lebih di daerah sinilah Y-nya. Nah kalau semakin besar range Y-nya, itu semakin jelek sebenarnya rekaman datanya atau raw data. Koefisien R kuadrat ini menggambarkan seberapa baik fitting curve kita. Ini ada rumusnya ya, dari perolehan dari yang rumus statistika tadi. Ada rentangnya 0 sampai 1, nanti kalian bisa atur, lihat aja di simulasi. Oke, ini rangkuman tentang linear least square yang kalian gunakan untuk mengelola data elektronika. Nah, sebenarnya regresi itu tidak hanya bentuknya linear regression ya, persamaan garis lurus. Ada juga yang tadi seperti saya katakan di depan, bisa aja dia bisa didekatinya tuh lebih pas deh kalau bentuknya curve gitu ya. X pangkat 2 misalnya persamaan kuadrat, X pangkat 3 atau polinomial. Gitu. Oke. Nah, untuk linear regression analysis sendiri tadi ya yang kita bahas, linear curve fitting, dan ini tugasnya. Kemudian ada juga selain linear, ada juga yang polinomial, ada yang persamaan bilangan berpangkat, ada yang persamaan logaritmik, dan persamaan eksponensial. Oke. Untuk materi selesai. Ada yang tanyakan sebelum saya tunjukkan simulasinya? Untuk mengerjakan tugasnya, jadi tugas ini individu ya. Untuk mengerjakan tugasnya, kalian bisa lihat belum? Lihat, Bu. Oke. Kalian yang pertama kalian lakukan adalah download dulu worksheetnya ya. Download dulu instruksi tugasnya, di situ ada data berapa kalian fitting, misalnya datanya 5,5 di sini berarti ya, kira-kira di sini 5,5. Kemudian misalnya 4,3 misalnya kayak gitu. Kemudian tambah lagi berapa? Katanya sih semua gambarkan misalnya mau sampai ke sini yang digambarkan gitu ya. Kemudian nanti kita peroleh nilai tadi R kuadrat, nilai residualnya 0,58. Kemudian ini ada nilai C dan D. Nah, ini kalian bandingkan ya. Kalian bandingkan dengan yang kalian hitung manual, atau kalian boleh menggunakan perhitungan datanya, boleh menggunakan Excel, boleh menggunakan Python. Basikannya juga boleh ya, kalau ngolah datanya di Excel, visualisasikannya pakai yang Excel.
Kalau nggak ada datanya pakai Python, boleh pakai Matplotlib gitu ya, ditampilkan visualisasi datanya di yang kalian gunakan, kemudian di screen capture dan ditaruh di laporan tugasnya. Oke, itu untuk penjelasan tugasnya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa cukup jelas ya. Ibu izin bertanya. Iya, selalu. Di worksheet kan ada titik persediaan itu 10 ya Bu. Kalau dicoba di HTML itu titik 10 nggak bisa. Jadi bagaimana Bu? Yang mana? Yang yang 710 sama 810. Eh, 10 sama 810 sebentar. Ya mungkin bisa diturunin dikit ininya, shallow. Titiknya turunin dikit gitu ya. Jadi mungkin jadinya jadi kayak 9,9 gitu kali ya, titik yang dihitung seperti itu. Yang penting tergambarkan aja semua datanya. Ini kan 710, ini 810 gitu. Shall Oke baik, terima kasih Bu. yang lain ada yang tanyakan? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Nanda. Bu, kalau visualisasi datanya itu pakai Python, itu kan berarti harus ada datasheetnya Bu di dalam folder itu. Nah, itu boleh di zip gitu nggak Bu? Ngumpulinnya berarti? Kan sebenarnya bebas aja ya cara kamu merekam datanya. Yang jelas kan tabelnya ini nih. Boleh pakai .txt kalau untuk mengolah datanya, berarti kan kamu salin lagi. Boleh kamu pakai list, array, atau tuple untuk nyimpen data ini. Boleh pakai data frame. Jadi apa aja. Yang penting saya pengen lihat sih justru proses kamu menghitung secara rumus tadi ya, secara rumus statistikanya tadi. Jadi untuk visualisasi yang perhitungan yang nomor 3 ini itu terserah pakai apa dan bagaimana caranya sih, itu terserah. Yang penting saya ingin kamu bandingkan dengan simulasi di sini. Kalau ini kan udah dipasang nih, dia udah ngoding perhitungannya gitu Nanda. Jadi bebas pakai apa aja, yang penting screen capture hasil yang kamu buat dituliskan di sini. Oke, yang lain dari PJ-nya udah cukup jelas? Cukup, Bu. Oke, deadline-nya karena ini 3 SKS ya, mata kuliah ini 3 SKS berarti sampai 12.50. Selamat mengerjakan. Saya harap bisa, ya Rido. Berarti kalau misalkan menggunakan Python manual ya Bu, nggak boleh pakai library atau gimana? Ya, harus manual karena saya ingin kamu menunjukkan ini loh, kan tadi ada rumus mathematical background-nya ya. Nanti kalian lihat di mana ini? Lihat di lecture note-nya, itu sudah saya upload juga di sini. Rumus matematikanya itu kan ada rumus mulai dari menghitung rata-rata, kemudian menghitung varian gitu ya, menghitung standard deviation, kemudian menghitung varian, kemudian menghitung koefisien, kemudian ada menghitung residual
ya, residual ini dihitung secara manual. Kalau kalian pakai Python ya berarti kalian harus buat rumus ini di dalam Python-nya, kemudian ditunjukkan di sini di laporan untuk yang nomor 3. Kalau misalnya Bu saya ngitungnya pakai Excel, ya udah berarti tulis saja atau diketik equation-nya terus masuk masukin. Jadi inti dari tugas 3 sih lebih ke komparasi aja antara hitungan manual gitu ya, handwriting lah kurang lebih, walaupun ujung-ujungnya diketik gitu, dengan simulasi yang ini yang dari Colorado Pet ini ya. Baik, Bu. Gitu, Terima Ridho. kasih. Yang lain saya rasa cukup jelas ya. Jadi kalian bisa langsung berjalan setelah saya end Zoom meeting sampai jam 12.50. Saya harap kalian bisa dapat insight bagaimana sebenarnya, mungkin ada yang seperti ini karena kalian kan berapa kali atau dari pertama ya kalian tuh praktikum online. Sekadar satu masih ke kampus kan ya? Dari pertama Bu online. Online. Oh, ya ampun. Online, Bu. Jadi gini, mungkin saat Pariser, ingat kan ya, 115 itu Pariser, kayaknya 113 juga Pariser presentasi juga untuk apa, praktikum ya, awal praktikum, bagaimana mengolah data dengan materi sesatan atau statistik. Sebenarnya itu adalah regression ini, linear regression. Nah, karena kalian praktikumnya itu saya rasa sih sama di semua kuliah praktikum, mulai dari mengolah data. Jadi kalian tidak ambil data, kalian langsung mengolah data terus masukin ke rumus. Mungkin berasanya gimana ya, di sini sih diulang tuh ya. Jadi ya kurang lebih kalau kalian mau ngambil data, misalnya di sini kalian ganti tegangan arus gitu ya, di sini bisa kebalik ya, ini berarti arus yang sebagai sumbu X dan ini tegangan yang sebagai sumbu Y. Nah itu kalian bisa ganti aja dua variabel ini juga boleh namanya. Itu kalian rasakan supaya dapat insight bahwa kalian tuh ceritanya mengukur berkali-kali gitu ya, 11 kali, kemudian kalian simpan di data logger lah kurang lebih seperti itu, dan mengolah data secara manual itu seperti apa. Karena tidak semua data bisa auto, jadi kalian mengukur tahu-tahu langsung keluar datanya gitu ya, enggak semua kayak gitu. Tahun 2000 tahun berapa ya saya diskusi dengan Prof. Ervan itu 2016 kayaknya. Tahun 2016 saya pernah diskusi dengan beliau. Beliau kebetulan pakainya MATLAB ya waktu itu untuk ngolah data dari materialnya, cerita aja. Kemudian diskusi bagaimana membuat list gitu ya, list isinya tuh data dari output fisika material, alat fisika material gitu, entah itu scattering gitu ya, entah itu SEM gitu, kan yang mereka output kan berupa TXT lah gitu ya. Nah itu bagaimana melayout di dalam MATLAB, kemudian mengolah sedemikian rupa sehingga nanti muncul persamaan. Jadi Prof. Ervan aja yang penelitiannya di bidang fisika material magnetik itu membuat software atau boleh dibilang membuat program sendiri untuk keperluan setup materialnya gitu. Jadi kalau tadi Ridho pertanyaan berarti nggak boleh pakai library, ya memang kalau pakai library sih semua juga mungkin kalau dicari-cari mah ada ya. Nah tapi di sini saya mau kalian coba pakai manual. Kalau yang ngerasa Bu saya nggak mau ngetik equation di Microsoft Word lama, ya udah nggak apa-apa, pakai tulis tangan, rumusnya tulis tangan, kemudian tinggal di foto, scan, upload di masukkan di Word laporan tugasnya, baru nanti sudah lengkap baru save PDF. Ya kurang lebih seperti itu ya tujuan dari tugas 3 ini ya, mudah-mudahan sampai ke sana insight-nya. Selamat mengerjakan. Saya akhiri Zoom meeting kita pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Recording stopped.